Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel. Pada hari ini saya Hidayana Tirtalistia kelas 12 MIPA 4 akan melakukan podcast bersama seorang bintang tamu istimewa yaitu cloning dari saya Hida. Oke, halo teman-teman, nice to meet you all. Perkenalkan saya Hida. Dan ini jadi kehormatan tersendiri bagi saya bisa hadir di podcast ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Hida. Oh iya, topik yang akan kita bahas pada podcast ini yaitu mengenai disintegrasi bangsa dan juga kelompok-kelompok separatisme yang pernah terjadi di Indonesia nih. Oke, kedengarannya seru nih. Tapi aku mau tanya dulu deh, apa sih hubungan dari disintegrasi bangsa dan juga kelompok separatisme? Oke, jadi gini dah. Disintegrasi bangsa itu kan keadaan di mana suatu bangsa itu terpecah belah ya. Nah, kalau kelompok separatisme itu kelompok-kelompok yang ingin memisahkan diri dari suatu negara atau suatu bangsa. Nah, kelompok separatisme itu yang menjadi ancaman dan juga menjadi salah satu faktor dari disintegrasi bangsa, Hida. Oh, oke, ngerti. Nah, berarti contoh kelompok separatisme tuh yang kayak PKI gitu ya? Yup, you got it right. PKI atau Partai Komunis Indonesia itu termasuk salah satu contoh dari kelompok separatis yang dimana itu karena perbedaan ideologi. Nah, selain PKI ada juga DITII, Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Nah, itu tadi kan yang karena alasan perbedaan ideologi ya. Kalau yang alasan selain itu ada nggak? Ada juga, ada yang karena kepentingan masing-masing. Contohnya itu APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Selain itu ada juga RMS, Republik Maluku Selatan. Loh, ternyata banyak juga ya kelompok-kelompok separatis yang ingin memisahkan diri dari Indonesia gitu. Oh, wait. Sayangnya itu belum semuanya. Ada juga kelompok-kelompok separatis yang alasannya itu karena mereka tidak puas sama sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kenapa? Jadi ada yang namanya PRRI, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia. Terus ada juga namanya Permesta. Nah, itu mereka dua-duanya itu bisa muncul karena rasa tidak puas terhadap pemerintah pada masa itu, yang dimana pada masa itu pembangunannya tuh masih Jawa sentris, jadi pembangunannya belum merata gitu. Aduh, ya ampun, itu pasti mereka ngerasa kurang satisfied ya sama pemerintah, terus merasa aspirasinya kurang didengar, terus akhirnya mereka membuat gerakan separatis seperti itu. Ya, unfortunately yes. Jadi kalau kita lihat pada masa itu kan Indonesia baru memerdekakan diri ya. Jadi masih wajar sekali masih ada gesekan-gesekan seperti itu. Tapi kalau kita lihat sekarang, untungnya pembangunan udah mulai merata dan itu menjadi solusi untuk mencegah disintegrasi bangsa. Iya, benar. Intinya kita ngelihat sejarah itu nggak bisa ngelihat hitam dan juga putih kan. Itu setiap kelompok separatis itu punya alasannya sendiri-sendiri, tapi kita sebagai Indonesia harus tetap bersatu. Ya, setuju sih. Ini jadi pembelajaran ya buat kita semua. Semoga apa yang terjadi di masa lalu itu nggak terulang lagi di masa sekarang. Oh ya, makasih buat Hida yang udah hadir di podcast kali ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Saya juga terima kasih udah diundang.
Siapa tahu nanti lain kali bisa diundang ke podcast lagi. Oke, siap. Terima kasih buat teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, benar-benar. Pup.